Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ayo podo ngaji lur. Nah itu jadi ini apa beda penyebutan. Meskipun kata ini dari derivasi kata yang sama, yaitu roh hakmin asal katanya, tetapi nanti memiliki makna yang itu dikaji di dalam kitab Al-Furuq Fil. Jadi kalau ada orang ini bilang kesenian lidah itu tidak berlaku bagi politisi. Kesenian lidah itu bukan ini tidak berlaku bagi politisi. Ada maknanya. Kesenian lidah itu bagian dari cara bagaimana dia melakukan kritik. Jika dia itu ini ingin mengkritik, caranya dengan diucapkan keliru, sengaja memang dikelirukan. Nah, gitu. Atau di mana yang didahulukan, mana yang di belakang. Hanya ini ya, politisi kemudian mengucapkan penghormatan publik bahwa kiai haji itu lebih penting, lebih terhormat dibandingkan dengan bupati. Baru yang kedua ada yang terhormat Bapak Bupati Banyumas. Itu bagi orang cerdas, bukan ini tidak kesengajaan, tak sengaja. Ada juga ini ya begini ini dikaji lewat ilmu jurnalistik. Ada istilah name make news. Kata itu membentuk berita. Name make kata nama. Jadi apa yang dikatakan oleh seseorang sama dengan apa yang dikatakan oleh orang lain, tapi karena nama orang yang mengatakan ini lebih populer, maka orang akan cenderung mengapresiasi dari kata orang populer. Saya mengucapkan kata-kata, kemudian Gus Dur mengucapkan kata-kata sama persis, tapi orang nggak akan peduli dengan kata-kata saya dan akan mengapresiasi kata-kata Gus Dur. Gitu. Meskipun saya langsung baca kitabnya, Gus Dur tidak membaca kitabnya, tetap orang akan lebih ini berorientasi pada kekuatan nama siapa yang akan menyampaikan. Itu name make news itu jadi ini pegangan bagi para wartawan. Wartawan ini mempublikasikan wacana yang disampaikan oleh siapa. Iya, jadi kontekstualisasi pertama itu, yang kedua itu kalau kita mau mendidik dengan baik, maka kita harus mampu membuat tradisi baik mulai dari awal sampai akhir, dari ujian, cobaan sampai kenikmatan. Jadi diberi kenikmatan kita juga perilakunya baik, diberi ujian kita tetap baik. Jangan sampai ada perilaku negatif yang dipertonton. Misalnya begini, kita ini ya mengucapkan kata yang tidak edukatif, tidak memberikan pesan moral. Karena ada peserta didik yang mungkin kurang cerdas, itu kemudian keluar kata bodoh, dasar bocah bodoh yang diulang. Dalam dunia pendidikan nggak ada orang bodoh, enggak. Yang ada adalah anak yang belum memiliki pengetahuan seperti yang akan kita ajarkan atau yang sedang kita ajarkan. Tidak ada anak nakal, anak yang ingin mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran dan hati. Tugasnya guru adalah mengarahkan agar bagaimana anak itu sesuai dengan bimbingan Kanjeng Nabi. Apakah ada dalilnya kalau Kanjeng Nabi itu pernah mengatakan anak ini nakal, ini jahat, ini tidak baik? Sampai kepada orang non-muslim pun Nabi nggak akan mengucapkan kata-kata negatif. Kata-kata ini dalam ilmu psikologi bahas, gitu ya. Setiap kata yang diucapkan itu akan terekam dalam memori dan perasaan akal seseorang. Akalnya merekam, perasaannya tidak. Kata-kata
sering didengar, maka semakin ada perilaku yang akan mewujudkan apa yang dia dengar. Gitu. Karena itu guru jangan sampai mengucapkan kata orang berkat ilmu, orang manfaat ilmu. Loh, kalau ilmunya murid kita ini nggak manfaat, nggak berkah, siapa yang mau? Ya guru, ya guru. Loh, kok emang temen waktu kita buat, kok akhirnya yang kita ajar jadi tidak berkah dan tidak manfaat? Kalau jangan di dalam hati kita, cara yang paling mudah adalah jangan mengucapkan kata-kata. Jangan mengucapkan kata-kata. Tetapi kalau mengucapkan kata-kata, kul viral. Kalau nggak bisa viral, ya smooth. Itu pilihan. Wah, kayaknya nesu ke kamar mandi. Ya, jongkok di kamar mandi. Jongkok di kamar mandi, pikir ya Allah, murid kok gini, murid kok bareng-bareng ini menguji kesabaran guru. Ada. Apakah kiai juga nggak diuji sama saya? Ini yang pernah saya ceritakan dan pernah uji ulang-ulang oleh Gus Mus ya. Mbah Munawir itu punya murid namanya Mbah Umar. Mbah Umar itu pendiri Pondok Magulung dan Sulu. Mbah Umar itu kiai sabar. Santrinya itu harus beli kalau orang musisi pirang-pirang. Maka ini naudzubillah. Pengurusnya tobat, ngurusi anak-anak ini tobat. Ini caranya rapat pengurus, intinya ini akan dikeluarkan anak-anak nakal ini, racuni pondok, merusak nama baik pondok. Nah, sudah. Kemudian sowan, pengurus ini sowan. Ini Mbak, Sewu, di mari nakal pondok. Rasanya pripun nggih, didalaken mawon apa pripun carane supados. Kula sa pengurus niki pun boten sanggup rasane. Nyerah. Pun ngono. Ya wis kene tulis santri-santri yang nakal kamu sebut nakal tadi, yang membuat kamu repot dan kesulitan dalam menjalankan tugas itu, coba ditulis di ranking yang paling beli paling atas, paling atas ya, sesuai dengan rankingnya. Prioritas. Ya. Setelah itu ditulis ada berapa kali ditulis 1, 2, 3, 4, 7 nyanyi. Sudah diberikan iki Mbak, ini nama-namanya. Matur nuwun ya. Kono balik diurusi pondoke dinase. Mbak. Ditunggu sehari 2 hari. Anak terus nanti itu masih di situ tuh kan. Di sini tuh berdedek bahasa Jawa itu. Berdedek ya? Iya. Tapi aku lihat aja itu rasanya udah jadi munyar kepala itu. Rasanya itu membandel. Jangan mengalami Masya Allah. Ya sudah 1 minggu 2 minggu masalahnya. Akhirnya setelah ini beberapa minggu atau bulan itu pengurusnya nggak tahan, sowan ke Mbak Umar. Mbak Umar, ini Mbak, no, nama-nama ingkang kalau ini pun kalau aturakan dari panjenengan kok dereng dijalan. Loh, maksudku dia kok dikeluarkan, maksudnya diusir dari pondok. Dan ini daripada meracuni lari-lari balik. Saya ngomong nih, iki nama-nama yang ditulis itu terus arep diusir ke pondok ini siapa? Pengurusnya bingung. Loh, nah terus apa maksudnya kok ditulis? Kok langsung ditulis ini apa Mbak? Orang pondok le. Aku ini diamanai wong tuane ini anak-anak santri. Nah kalau main usir saja, apa bedanya saya ini yang kiai, guru, pendidik dengan orang-orang yang pada umumnya itu kalau diberi amanah lalu putus asa. Nah, jumlah nama-nama itu kok tak ranking mau untuk
dongan sing paling dhuwur iku dongaku paling khusyuk ya bocah sing paling beling. Karena yang paling beling ini nanti kalau sadar akan mempengaruhi yang bawahnya yang para pati beling. Ya, kok ngomong? Nggak malu ininya. Ini apa? Pengurusnya. Nah, ternyata ya, yang begini ini satu ketika ini Gus-Gus itu ngisi pengajian di kiai ini ribuan pengunjungnya itu ribuan dan muridnya ribuan, santrinya itu ribuan. Kiai bisa asalnya ceria sekali kiai ini menyambut Gus-Gus datang dan sebagainya itu ya. Tapi tak kalah Gus-Gus cerita tentang ini santri nakal tadi itu, beling tadi yang ditulis di ranking. Itu kemudian ini kiai tadi itu kayak ini diem, kayak susah, kayak jadi bingung, isin dan lain sebagainya. Nah setelah itu kan setelah selesai ngaji kan biasanya terus disuruh makan. Ya, ini kok ini Gus-Gus curiga nih. Sampai jadi sini sekali ada apa, ada masalah buatan ya itu ngecek pulau niku pun gemeteran susah pol pulau niku hotel dengan cerita tentang santri beling jadi sih niku sing ranking si jilid niku pulau niku khawatir jenengan nyebut jeneng pulau lah ini kayak gede di semuanya nggak direngin jeneng paling nakal dhuwur dhewe. Napa mboten isin? Alhamdulillah jenengan mboten nyebut jeneng. Ya aku ya ora nyebut jeneng wong Kiai Umar cerita aku ora nyebut jeneng. Dadang ora ngerti sing ngerti siji di sapa. Oh jadi sing ngerti siji di sampean. Astagfirullah. Sampai beling sampai ditulis ranking siji berkat dongane mbakku itu sudah iya sampai dia begini orang beling kayaknya malah ada kiai mulai dongane mbak Yai rapati khusyuk saking belingku jadi ini buatan karena ilmu kulo saestu ini berkait dongane. Nah sekarang ini guru yang sabar dan berdoa di awal, berdoa di akhir, berdoa saat selesai itu ngaji, berdoa saat selesai ibadah sholat itu sudah jarang. Yang banyak itu murid sekudan sama gurunya, guru kesok sama murid. Gimana? Wes pokoknya gawan. Makanya kadang saya itu kalau ada santri kok pamitan wong iki rada rapati srek saya itu ya. Itu ini saya ini ngomongnya singkat-singkat. Ini pun dongane iki ilmune pertama. Ini pertama ini pertama. Orang tak takoni macam-macam karena jadi iling dia belinge bocah iki. Karena itu pantangan bagi guru untuk mengingatkan anak ini nakal dan sebagainya. Wes pokoknya pernah nakal dan sebagainya hilang isinya itu adalah dia murid itu yang terbaik. Sampai kapanpun tak doakan. Meskipun di sini hanya sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, tetap saya doa. Allahumma rzuqna warzuq auladana wa ahlana wa talamidana. Semua. Jadi kalau ini di akhir itu kadang seringkali saya ajak doa, semoga saja kita diberikan panjang umur, sehat dan seterusnya. Kita ulang-ulang agar ini menjadi bagian dari doa. Jika kok kita ini ada tidak ikhlasnya dalam mengajari anak dengan doa kita ini, semoga saja ini yang dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah sehingga anak yang kita didik dengan cara yang tidak sesuai dengan adabul alim wal muta'alim di sini ini, berkat doa kita dia tetap mendapatkan makna
rahmat ridho Allah yang asalnya kemungkinan kurang bahagia diberikan kebahagiaan yang tak terbatas. Ini penting sekali. Dan kita itu menemukan yang ini pada peneliti sekolah. Ya Allah, telaten, sabar, sungguh luar biasa. Nah, ngaji kita yang seperti ini ya, semoga saja ini bagian dari mengingatkan diri kita masing-masing. Ya, dan kemudian ini kontekstualisasi yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah semua proses itu butuh waktu. Tidak ada kegagalan, yang ada adalah proses untuk menuju peningkatan. Tidak. Cenderung tergantung kita dari mana menilai. Tidak ada kepedihan. Tinggal dari mana kita melihat. Sehingga semua titik kehidupan itu patut disyukuri. Orang tua kita meninggal bagian dari yang perlu disyukuri. Karena kalau orang tua itu nggak meninggal, coba gimana kehidupan dunia ini? Coba dibayangkan. Punya orang tua itu sampai usia 150 tahun tidak meninggal, ya repot. Terbayang. Kita sendiri saja kalau nggak tinggal ya repot. Malah urep ini gimana? Jadi kematian patut disyukuri. Kematian patut disyukuri. Kecelakaan adalah bagian dari kenikmatan yang tersembunyi. Jadi kecelakaan itu kan sakit, tetapi disitulah Allah menyembunyikan kenikmatannya kepada kita. Kadang kita itu misalnya diberi batuk, ya sudah ribut untuk sesegera mungkin mencari obat. Kenapa nggak dirasakan dulu? Jadi mati dulu. Enak, masya Allah, gatal ini enak banget ya. Kayak ini diare, mencret, itu rasanya kan mulus gitu, mulus. Tapi setelah rosok itu rasanya masya Allah, enak teman. Makanya jangan segera cepat-cepat untuk sembuh. Ini minum obat, ini mati dulu, baru setelah ini ilmunya masuk, tasakurnya masuk, itu lalu baru mencari. Itu. Tatkala ini dilesoni sama suami, ini juga nih, ya Bu, dinikmati dulu. Kebalik. Alhamdulillah ya Allah. Ada suami kok koyo hijau ini. Terong. Biasakan dulu. Masya Allah. Termasuk ini bapak-bapak di ini cereweti sama istrinya. Ini lambin, ngomong dinikmati. Semua yang kita tidak suka itu di dalamnya ada kenikmatan yang tersembunyi. Nah itu yang menurut ini ya, nanti sampai baca di Al-Hikam itu ya, coba dibulat-bulat. Saya itu sering kali malu kalau membaca Al-Hikam ngaji itu ya. Itu ternyata kenikmatan itu ada yang kenikmatan yang memang wujud dari ini kenikmatan itu terlihat. Nikmat yang ada itu kan nikmatul ijad. Nikmatul ijad. Jadi kita diwujudkan jadi manusia ini nikmat. Diberi wujud kuping, telinga, hidung itu nikmat. Tapi ada tambahan lagi namanya nikmatul imdad. Fungsi. Wujud yang ada ini fungsi. Kan ada wujud tapi nggak fungsi. Ada telinganya tapi wujud nggak bisa mendengar. Kita ini bisa tapi kan nggak pernah ini syukur dengan nikmat telinga ini. Cuma kalau yang ibu-ibu cuma diberi anting gitu dong. Malah beban, enak enteng malah dibeban. Mau gawe anting sekalian, ini pelek sepeda, mantap. Tapi kan hidup ini selalu begitu. Potensi itu bisa jadi beban, bisa menjadi ini peringat. Dan begitu seterusnya, tergantung pikiran kita, tergantung hati kita. Nah, ini kontekstualisasinya. Mungkin ini di awal
karena ini jam beneran ya. Kata gitu. Mohon keikhlasannya untuk subscribe dan jangan lupa pencet tanda lonceng, lalu likes, dan yang terakhir share. Jazak.